Halo smart internet people. Minggu lalu kita udah set up server kita untuk nanti bisa dibuat aplikasi server pulsa. Kali ini kita akan langsung memulai pembuatan aplikasi pendaftaran agen server pulsa. Sekaligus kalau misalnya Anda yang mau belajar tentang coding, tentang bahasa pemrograman, mau belajar bikin aplikasi dengan PHP, saya rasa ini adalah yang tepat karena kita ada case langsung. Jadi langsung nih bikin aplikasi yang bisa digunakan untuk Anda sendiri nantinya kalau Anda mau berbisnis server pulsa. Sekarang langsung aja kita buka aplikasi Atomnya dan kita langsung arahkan ke tab remote yang di sini. Kalau misalnya Anda belum terbuka tab remote-nya, maka Anda tinggal arahkan mouse Anda ke menu package, lalu pilih FTP Remote Edit dan pilih toggle di sini. Nanti akan membuka password dan udah gitu akan muncul folder server seperti yang minggu lalu. Nah, nanti jangan lupa arahkan ke var di sini, lalu ke www dan nanti arahkan yang terakhir ke HTML. Kemarin sudah ada dua file ya. Yang pertama adalah file index.html, yang mana yang ini filenya. Yang kedua adalah test.php karena kita mencoba untuk melakukan apakah PHP-nya aktif atau enggak. Sekarang kita akan membuat satu form pendaftaran agen pulsa. Form itu nanti disubmit, dikirim, nanti dimasukkan ke database. Sebelumnya saya biasanya kalau menggunakan atau membangun aplikasi pakai PHP itu saya biasanya bikin kayak dua komponen. Dua file lah, dua jenis file lah maksudnya. File yang pertama itu saya bikin itu isinya adalah fungsi-fungsi atau variabel yang akan digunakan untuk diulang-ulang di file berikutnya. Jadi di file-file yang lain itu fungsi-fungsi tersebut akan dipakai. Yang kedua adalah file PHP yang memang akan ditampilkan di browser. Jenis file yang pertama tadi itu nanti akan di-include biasanya atau disertakan ya, disisipkan lah ibaratnya di file-file PHP yang jenis kedua itu. Supaya apa? Supaya kalau kita butuh fungsi yang sama, kita nggak perlu ngetik berulang-ulang untuk hal yang sama. Mudah-mudahan mudeng ya. Kalau belum mudeng, nggak apa-apa. Nanti ikutin aja. Akan tahu sendiri lah. Oh gitu maksudnya. Sekarang kita akan membuat satu file fungsinya dulu ya. File yang akan di-include di mana-mana. Caranya, kalau saya biasanya bikin satu file baru, yaitu bernama config.php. Klik kanan di folder HTML ini, pilih new file. Nah, ini kalau saya bikinnya config.php, tapi terserah Anda. Misalnya ini Anda mau bikin aturan.php, bebas aja, tapi belakangnya harus PHP ya. Saya bikin config.php. Nah, berikutnya adalah kita akan deklarasikan tag PHP-nya di sini. Enter. Dikebawahin biar rapih. Nah, di antara tag inilah kita akan membuat satu fungsi-fungsi PHP. Fungsi apa yang pertama harus kita buat? Tentunya karena ini adalah aplikasi yang akan terhubung ke database, maka kita akan membuat satu fungsi di mana PHP ini, aplikasi kita ini akan terhubung ke database. Caranya gimana? Caranya adalah kita ada beberapa ketentuan yang sudah di-define oleh PHP-nya sendiri. Yaitu yang pertama kita harus mendeklarasikan host-nya. Caranya adalah gini. Nah, ini ya sekalian belajar kalau yang baru belajar coding ya, terutama untuk PHP. Jadi di PHP itu, kalau untuk mendeklarasikan suatu variabel, maka kita harus menyertakannya dengan awalan $, begini ya. Ini saya gedein dulu. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi kalau untuk Anda set variabel harus awalannya tuh $. Misalnya kendaraan sama dengan mobil. Seperti itu. Dan akhirannya harus tambahkan semikolon atau titik koma gini. Jadi kalau nggak ada gini akan error. Jadi harus begini. Nah, ini contohnya. Misalnya apalagi dolar negara misalnya sama dengan misalnya Indonesia gitu. Jangan lupa tambahkan semikolon atau titik koma gini. Ya. Oke, sekarang kembali ke koneksi ke database. Yang dibutuhkan adalah pertama host. Apa itu host? Host adalah alamat IP address atau nama domain si server database. Karena
server database kita dan aplikasi ini satu server yang minggu lalu kita setup kan di satu server ya, IP-nya sama, maka host itu cukup di define atau dideklarasikan dengan angka 127.0.0.1. Apa ini maksudnya? 127.0.0.1 itu adalah IP lokal, IP sendiri, IP server itu sendiri. Jadi IP server itu sendiri 127.0.0.1 semua sama, semua server kalau IP lokalnya, IP dia sendiri di dalam itu 127.0.0.1. Yang berikutnya adalah kita define username-nya. Kemarin username kalau nggak salah di saya itu latihan. Kalau di Anda ya, Anda set sendiri kemarin kan apa gitu. Yang ini disertakan di sini. Yang berikutnya adalah password database-nya. Kan kemarin kita set up username dan password ya. Jangan lupa tuh. Kalau nggak salah, kalau saya sih dodol 123 passwordnya. Dan yang berikutnya terakhir adalah nama database-nya. Ini saya begini biar gampang. Jadi usahakan kalau bikin coding tuh rapih ya, supaya enak dibaca oleh kita maupun oleh tim kita. Jangan tim kita pabaliet apa sih, kalau pabaliet tuh bahasa Indonesia apa sih? Ngelihat codingan nih acak kadut gitu loh. Jadi harus rapih kayak gini tuh enak dilihatnya nanti. Kembali ke sini, nama database itu kemarin kita belum bikin nama database, nggak apa-apa, nyusul aja. Tapi yang pasti di sini kita define dulu nama database-nya. Saya mau bikin db_pulsa aja. db_pulsa. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita membuat satu variabel untuk koneksikan semua atau merangkai semua lah. Saya bikin con. Nanti saya jelasin ya, ikutin aja nggak apa-apa. Ini saya jelasin deh. Nah, maksudnya apa sih nih? Kok ngetik ginian gitu loh? Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, $host itu kan tadi saya bilang mendefinisikan alamat dari si database. Alamatnya di mana? Username itu username database, password adalah password untuk akses ke database, dan DB adalah nama database-nya. Sebenarnya ini Anda bisa ketik bebas aja. Misalnya rumah. DB itu misalnya datanya gitu. Bebas. Tapi kalau ini Anda ketik rumah, maka di sini juga Anda harus ganti dengan rumah. Ini datanya, di sini Anda harus ganti dengan datanya. Gitu. Nah, ini saya balikin lagi supaya lebih, karena kebiasaan aja kalau host tuh ya host, kalau saya ketiknya kalau DB ya saya DB gitu, kebiasaan aja. Oke. Nah, ini kita katasin jadi biar nggak banyak space yang kosong. Nah, ini kita define ya. Lalu yang berikutnya kita define koneksi. Nah, kalau koneksi itu perintah PHP-nya adalah new MySQL dalam kurung yang ini tadi dirangkai jadi satu, host, username, terus juga ada password di sini, ada DB di sini, dirangkai jadi satu, kurung buka dan ditutup dengan kurung tutup, dan jangan lupa semikolon. Jadi ini adalah sintaks ketentuan dari PHP ya untuk menyambungkan database. Sebenarnya ada beberapa metode, tapi ini saya ambil yang paling simple yang saya bisa jabarkan kepada teman-teman di Smart Internet People. Oke. Nah, inilah sintaks atau codingan di PHP untuk mengkoneksikan ke database. Sederhananya seperti ini. Nah, ini file config.php ini nanti akan saya sertakan di halaman-halaman yang membutuhkan akses database. Sehingga halaman-halaman itu tidak perlu saya ketik lagi host, username, password, DB, con, semua diketik kayak gini. Bayangkan kalau ada 30 file PHP yang mengakses database, maka saya harus ngetik hal yang sama sebanyak 30 kali ini, yang saya sorot ini, di 30 file itu. Bayangkan kalau misalnya database-nya passwordnya berubah nih, ganti. Saya harus ganti 30 file, pusing. Nah, inilah yang saya maksudkan. Satu file ini nanti akan disertakan di file-file lain. Mudah-mudahan mudeng ya. Jangan lupa save. Oke, successfully upload di sini. Nah, berikutnya kita bikin satu file lagi, yaitu index.php. Klik kanan. Di folder HTML, new index.php. Kenapa yang ini namanya index.php? Karena web server by default dia akan mencari
file yang bernama index atau yang bernama main untuk ditampilkan di paling depan. Sehingga kalau misalnya kita akan munculkan seperti ini, nah ini kenapa bisa ujuk-ujuk, kalau bahasa orang Sunda mah ujuk-ujuk, ini teh website tiba-tiba nampilin kayak gini. Saya nggak nyuruh, ini tiba-tiba aja dia tampil kayak gini. Nah ini tampilan ini nama filenya adalah yaitu index.html ini. Sehingga Apache otomatis mencari nih si web server ini. Oh, ada index.html, dia munculkan. Karena kita tuh pengennya di depan nanti halamannya pada saat user akses aplikasi kita, maka yang nanti akan tampil adalah bukan yang ini, tapi adalah halaman login sama ada link buat daftar. Kayak facebook.com deh. Kalau belum login kan pasti ada pertama kali muncul kan halaman login kan, atau instagram.com kan. Kalau belum login pasti muncul halaman login, terus ada opsi buat daftar. Nah itu juga seperti itu. Jadi ini kan kita hilangkan supaya nanti si web server memunculkan halaman indeks yang kita bikin. Caranya adalah index.html ini kita rename aja. Kita rename, cari rename, mana teh rename? Oh ini dia, rename. Nah ini index.html ini rename aja jadi apa terserah. Kalau saya sih tambahin angka 1 aja. Nih, index1.html, enter. Udah. Nah, kita tes ya. Jadi kan index.php ini yang kehalangan lagi. Ini kan yang kita bikin barusan ya. Sekarang kita balik ke browser, kita reload browsernya. Nah, lihat kosong kan? Nggak ada apa-apa karena index.php itu belum ada apa-apa kan? Kita baru bikin filenya aja. Sekarang kembali ke Atom. Kita klik index.php ini, klik 2 kali. Nah, ini pastikan di sininya index.php. Kita akan bikin link buat daftar dulu. Untuk membuat satu link daftar, kita simple aja. Ini ketiknya begini, a ref sama dengan bikin aja misalnya halaman daftar.php ya. Terus ditutup lagi, terus di sininya bikin daftar. Nah, gini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah perintah HTML. Dan sebenarnya kalau mau mengikuti kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah yang seharusnya ya, kalau HTML tuh harusnya begini loh. Ini terus ada doctype HTML. Terus ada lagi head-nya di sini kan. Terus ditutup dengan head gitu kan, dan sebagainya. Iya, ya, harusnya begitu. Cuman ini saya mencoba untuk sharing sesederhana mungkin ya. Jadi saya bypass itu semua supaya Anda tuh nggak bingung nantinya. Oh, mesti ngetik segala macam doctype, HTML, head segala macam. Jadi ini dulu aja, karena saya kasih tahu ini maksudnya apa. Tag A ini itu adalah perintah HTML untuk membuat link. Link itu apa sih? Link itu kalau yang kita klik terus nanti dia pindah ke halaman yang mana gitu. Nah, itu link namanya. Ref sama dengan. Nah, ref ini juga perintah atau atribut di dalam A ini. Perintah A ini, dia itu akan ngasih tahu, oke, ini adalah sebuah link. Terus linknya kemana? Nah, baru kita kasih tahu ke daftar.php. Lalu ditutup juga dengan A. Jadi ini tag penutup. Jadi kalau di HTML itu ada tag pembuka dan penutupnya. Kalau penutupnya itu pakai slash. Jadi begini, slash. Lalu di copy lagi yang ininya nih, A ini nih. I lagi A. Nah, kita coba save ya. Save. Kita reload nih. Tuh kan, ada daftar di sini. Mana teh? Oh, ini dia, daftar. Jadi kalau diklik, nah ini kan belum ada karena kita belum bikin. Kita back lagi. Daftar ini kita bikin halaman daftar.php. Kita bikin daftar.php-nya. Yang ini ngerti ya, perintah HTML ya. Ini simple kok, perintah-perintah HTML. Kita akan bikin file baru lagi namanya daftar.php. Kita bikin lagi di folder sini, arahkan ke folder HTML ini. Klik kanan, new file. Daftar.php. Daftar.php ini isinya adalah kolom isian pendaftaran. Seperti kalau kita itu mau sign up atau mau daftar Facebook atau Instagram, ada kolom-kolom isiannya tuh. Kita akan bikin kolom isiannya. Dan again saya akan bikin sesederhana mungkin. Jadi nggak pakai kaidah-kaidah HTML yang berlaku ya. Kita ini aja username, lalu br, dan kita ketik ini input. Ikutin dulu aja, nanti saya akan jelaskan ya. Oke, ini saya akan coba jelaskan ya, maksudnya apa. Jadi begini, kita akan membuat form isian. Ini perintah HTML untuk membuat form isian itu seperti apa. Yang pertama, dia harus dibuka dengan perintah form di sini ya. Jadi kalau
bikin link itu kan perintahnya tadi A ya. Kalau ini form. Form itu ada keterangannya lagi, ada atributnya lagi. Apa? Atributnya adalah action. Ini buat apa? Buat ngasih tahu ke sistem, saya tuh pengen kirim hasil input yang ini kemana? Ke halaman mana? Ke halaman kirim.php. Nanti kita akan bikin filenya. Metodenya apa? Metodenya saya bilang post. Karena nanti ada get. Secara keseluruhan, perintah HTML ini bilang bahwa hey, nanti isian yang ada di antara perintah form ini, hey, kamu tolong kirimkan nanti hasilnya ke file kirim.php ya, dengan metodenya post. Saya bilang gitu. Jadi sistem udah tahu nih. Berikutnya adalah username. Ini hanya ketikan biasa aja, jadi hanya teks biasa ya. Terus ada BR. Apa nih BR nih? BR itu adalah membuat, ini perintah HTML juga. Ini untuk membuat baris baru. Jadi ingat aja, BR tuh baris lah. Setelah baris baru, ini ada perintah HTML lagi, input. Apa itu input? Adalah perintah HTML untuk supaya user tuh bisa input sesuatu. Input itu punya keterangan tambahan, yaitu apa? Tipe. Tipenya sama dengan teks. Apa maksudnya tipe sama dengan teks? Tipe sama dengan teks itu kalau misalnya Anda suka ngelihat, kalau kita di Instagram itu kan ketik username, password. Input yang di username dan password itu adalah teks. Yang username deh, yang username itu adalah teks. Ada lagi tipenya apa? Misalnya radio button ya. Itu kayak gimana? Kalau misalnya Anda suka lihat di internet itu ada isian, bukan isian, pilihan. Jadi kayak bulat-bulat kecil gitu, terus Anda klik, bulatnya jadi ada itemnya di tengah-tengah gitu kan. Biasanya pilihan tuh pria, wanita kayak gitu. Itu tipenya adalah radio button. Di sininya dipindahin radio button. Dipindahin, diganti. Jadi macam-macam tipenya. Dan ini kita harus kasih tahu ke sistem. Hey, saya mau bikin input tipenya teks. Lalu keterangan berikutnya adalah nama, name. Apa itu name? Name itu adalah jadi kita itu akan memberitahukan ke si sistem bahwa hey, ini adalah isian untuk username yang ini. Ini adalah isian untuk si ini. Ini adalah isian untuk si ini. Jangan salah ya, jangan ketuker ya. Jangan sampai ini isian untuk yang ini. Bukan. Gitu maksudnya. Jadi, saya ngasih tahu ke sistem bahwa username sama dengan username, artinya untuk data yang si orang yang ngisi itu adalah username. Ini bisa aja kita ganti, misalnya text username bebas. Ini juga bisa kita ganti, misalnya text underscore password bebas, boleh. Tapi kalau ini nggak boleh diganti ya. Ini udah ketentuan nih, udah ketentuan. Ini juga udah, pokoknya ini udah ketentuan lah. Berikutnya juga sama, password. Tapi kenapa input type-nya password? Supaya nanti pada saat kita ngetik password tuh bintang-bintang-bintang gitu loh jadinya. Kan suka kalau ngetik password kan jadinya bintang-bintang. Padahal kita ngetiknya angka atau huruf. Nah itu tipenya adalah password. Jadi ini udah ketentuan baku nih. Email ya sama aja. Ini saya cuma copy aja dari yang atas. Tapi saya bedain. Name-nya nih perhatikan. Name-nya beda. Selanjutnya input type yang ini. Ini agak beda nih. Apa sih maksudnya? Kalau type-nya sama dengan submit, artinya kita membuat button. Kalau kita di Facebook kan username, password, terus kita klik tombol warna biru kan, masuk atau login judulnya kan. Nah, itulah input type sama dengan submit. Value itu adalah apa? Value itu adalah kalimat atau kata yang ada di dalam button itu. Kalau saya bikinnya daftar. Belum ada gambaran, kita save aja. Dan sekarang kita coba di browser ya. Save. Nah, ini yang daftar tadi ya. Yang tadi kita klik belum ada apa-apa. Sekarang kalau diklik harusnya udah ada. Kita klik coba. Nah, ini dia. Username, pindah baris. Dia pindah baris. Terus pindah baris lagi password, pindah baris, email, pindah baris, telepon, pindah baris kan BR tadi loh. Nah, itulah BR tuh pindah baris. Nah, terus ini daftar kan. Nah, daftar itu kan tadi yang saya ketik di sini nih daftar. Kalau saya bikin daftar login, kirim pendaftaran, coba save, lalu saya refresh lagi. Ini harusnya ketutupan lagi. Ini harusnya berubah ya. Kita refresh, tuh kan kirim pendaftaran. Nah sekarang kita coba tes ya. Yang tadi itu input tipe sama dengan teks itu begini. Lalu yang password nih, input tipe sama dengan password. Kita klik password ini, maka kayaknya kan begini. Padahal saya ngetik angka sama huruf loh di sini. Email ya sama karena tipenya teks ya, dan telepon pun sama tipenya teks juga. Oke, ini udah berhasil
kita akan bikin yang file berikutnya adalah kirim.php. Kita klik kanan di folder HTML, new file, kirim.php. Disinilah kita akan membuat satu sintaks PHP-nya untuk memasukkan data yang tadi yang user masukkan ke dalam database. Buka dengan tag PHP, jangan lupa ini dikebawahin biar rapih. Lalu kita akan bikin perintah dalam PHP untuk bisa menerima inputan dari yang tadi, yang di layar ini loh. Jadi kalau saya bikin misalnya username-nya Joni Wawawa misalnya. Nah, Joni Wawawa itu nanti bisa diterima oleh file PHP ini dan akan dimasukkan ke database. Maksudnya begitu. Perintahnya gimana? Perintahnya begini. Kita bikin satu variable. Let's say misalnya samain aja deh biar gampang ya, username. Sebenarnya bebas ya, nama variabelnya apa terserah. Ini biar gampang aja saya samain. Sama dengan $_post username. Jangan lupa semikolon. Terus saya copy aja ini karena hampir sama. Ini password. Post username, password. Ini teh apa tadi? Email, telepon tuh apa ya? Telepon juga, telepon. Di sini juga telepon. Oke, ini kelebihan satu kita hapus dan jangan lupa biar rapih. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah begini. Saya bikin variabel baru untuk mengambil data dari form isian username yang ini. Lalu berikutnya adalah saya membuat variabel baru buat password untuk mengambil isian dari kolom password. Yang mana? Yang ini. Dan seterusnya ya, email dan telepon juga. Ini adalah udah ketentuan. Jadi $_post itu udah ketentuan dari PHP dan yang Anda bisa ganti adalah ininya. Kalau Anda ganti ini, let's say misalnya text_username. Kalau Anda mau ganti ini, maka yang di sini juga harus ganti text_username. Udah mulai kebayang nggak sekarang? Name ini nanti akan dia akan digunakan di sini. Tadi saya bilang kirim.php. Jadi isian ini tolong dikirim ke file yang bernama kirim.php. Di kirim.php saya tangkap nih isiannya yang ini. Jadi inilah yang jadi pembeda. Makanya tadi kenapa saya bilang ini tuh nggak boleh sama, ini tuh harus beda-beda. Nah, itulah gunanya di sini pada saat dikirim ke halaman berikutnya. Semoga makin mudeng ya. Ini saya balikin lagi biar enak aja, biar simple aja. Kenapa kok ini saya harus bikin variabel lagi? Karena kalau nanti di step lanjutannya sebenarnya kita nggak boleh langsung mengambil mentah-mentah apa yang dikirim oleh user dari browser ke sini. Kita harus membuat semacam filter. Kenapa? Karena supaya meminimalisir kemungkinan orang ngehack lewat form isian di sini. Jadi di sini nanti biasanya ada filtering lagi. Ada filtering lagi supaya mencegah karakter-karakter tertentu atau sintaks tertentu orang kirim. Makanya kenapa kita harus bikin variabel baru lagi untuk menampung ini. Jadi jangan langsung menerima ini mentah-mentah. Jadi di sini nanti depan ada fungsi, misalnya fungsinya cek data gitu ya. Jadi ini kita bikin fungsi baru, cek data. Nah, di cek data ini kita bikin fungsi untuk memfilter karakter-karakter yang kemungkinan tidak boleh lah harusnya ya, tapi ini simple aja begini, nggak apa-apa. Ini hanya untuk supaya Anda punya insight lah. Oh, kalau gitu saya nggak boleh nelan mentah-mentah lah apa yang diinput oleh user. Sekarang kita mau masukin ke database. Caranya gimana? Caranya adalah bikin perintah baru, masukkan ke database. Nah, kalau saya biasanya bikin kayak gini. Buat apa? Buat gini. Jadi setiap sintaks itu ada keterangan. Kalau ini sih nggak perlu ya, karena ini udah basic lah ya. Ini udah basic. Nah, ini misalnya kalau saya di sini di bawahnya ada perintah untuk masukkan ke database, saya bikin komentar lah. Ini namanya komentar. Jadi komentar kalau di PHP itu bisa dimulai dengan // atau /bintang. Bisa kayak gitu. Which is maksudnya apa? Kata-kata ini tidak akan diproses oleh PHP. Karena cuma dianggap komentar doang. Ini kalau kayak gini ya, jangan lupa ditutup lagi dengan bintang /. Tapi kalau bintang kalau // doang nggak perlu
Cuma satu doang di sini. Perintah untuk masukkan database gimana? Perintahnya adalah saya bikin variabel baru. Contohnya adalah $SQL sama dengan insert into table. Kita belum bikin tabelnya ya, tapi nanti nyusul aja nggak apa-apa. Table agent lah ya. Kita bikin nama table agent. Set username sama dengan $username, lalu password sama dengan $password, email sama dengan, ikutin aja ya, nanti saya akan jelasin. Telepon sama dengan $. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah gini, kita membuat satu perintah, satu variabel, dan variabel itu isinya adalah query sebenarnya, query database. Oh, query database saya belum ngerti. Pelajari video saya di bawah ini tentang database. Untuk insert gimana, untuk select seperti apa. Jadi, ini adalah perintah untuk memasukkan data di atas. Jadi saya bilang nih, masukkan data ke table again, nama tabelnya nanti kita bikin ya, nyusul. Username-nya adalah yang ini, username. Passwordnya adalah yang ini. Ini kita bikin MD5 lah ya. MD5. Oke. Dan emailnya email ini nggak boleh. Emailnya adalah yang email ini. Dan teleponnya adalah telepon, which is yang ini. Created at-nya itu adalah kapan tanggal dibuat. Ini bebas aja, misalnya saya mau bikin tanggal dibuat sama dengan now. Now itu adalah perintah default, yaitu adalah tanggal dan jam sekarang berdasarkan jamnya server. Ini apa ya, agak kurang familiar aja, jadi saya biasanya bikinnya created at. Oke, setelah itu kita mengquery ininya, perintah ini kita bikin lagi $hasil sama dengan, nah ini dia MySQL _con $SQL echo data berhasil mendaftar. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ini saya kebawahin dulu. Maksudnya adalah setelah saya bikin statement bahwa tolong masukkan ke table agent untuk username-nya berupa input dari sini, passwordnya berupa input dari sini, dan bla 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 bla. Lalu saya bikin lagi parameter. Ini bukan MySQL count tapi MySQL query. Lalu saya bikin lagi parameter hasil. Nah, again namanya bebas, terserah. Sama dengan MySQL query. Ini adalah yang ini ya. Ini adalah yang ini. Ini yang mana? Ini adalah yang config tadi loh. Yang file config. Nah, ini nih. Ini yang saya bilang satu file. Nanti saya bisa insert di file-file manapun yang membutuhkan. Jadi di sini kita jangan lupa include dulu. Jadi masukin file config.php ini. Kan di sini ada con di sini. Di sini ada con, di sini ada con di sini. Con itu diambil dari config.php filenya. Nah, caranya gimana kita menginsertkan file config.php ini? Caranya adalah include, ini perintah PHP juga ya, include kutip. Ya gini juga bebas, gini juga bebas, sama aja. config.php. Jangan lupa semikolon. Nah, kalau kita sudah include-kan file ini, maka dia akan kenal nih si ini nih, si file ini nih. Oh, ini con dari mana? Oh, itu dari config.php, karena di config.php ada variabel yang bernama con ini gitu. Sebenarnya ini nggak usah sih, nggak apa-apa ya, karena kita cukup sampai sini nggak make variabel baru. Jadi di sini adalah perintah untuk koneksikan ke database, memasukkan data ke database. Setelah berhasil, maka echo berhasil mendaftar. Oh iya, satu hal lagi, password. Kenapa ini ada MD5 di sini alias MD5? Saya mau masukin password itu tidak berupa kalimat yang apa adanya. Jadi kita jangan pernah masukin password ke database berupa kalimat as is. Kita harus acak. Jadi acak itu dengan karakter tertentu, pokoknya diacak deh.
Walaupun MD5 sendiri sebenarnya bisa dihack juga, tapi nggak apa-apa karena nanti lanjutannya ada hash, ada macam-macam ya. Tapi untuk basic ya MD5 dulu aja ya, nggak apa-apa. Sebelum kita coba kirim ini, maka kita harus bikin dulu database-nya. Kan belum dibikin database-nya. Kita bikin dulu database-nya ya. Kita masuk ke phpMyAdmin, kita buka tab baru aja. Nah, ini dia, udah masuk ke phpMyAdmin, kita login. Nah, kita udah login di sini dan kita mau bikin database. Cara bikin database-nya di sini. Kalau belum mudeng atau masih bingung, lihat aja video saya tentang database, tentang MariaDB, phpMyAdmin dan sebagainya. Di situ jelaskan gimana cara bikin database, gimana cara bikin table dan sebagainya. Kalau di sini dijelaskan lagi kepanjangan. DB Pulsa. Saya bikin namanya DB Pulsa database-nya, lalu saya bikin table-nya yaitu table agen. Agen ID. Tadi apa ya? Username, password, email dan telepon. Email kurang satu lagi, kurang dua. Email dan telepon. Created at. Oke, AI-nya di Go, username-nya varchar, password-nya juga varchar, emailnya varchar. Ya, saya jelasin sedikit. Jadi saya lagi bikin table agen. Kita lagi bikin table agen di sini. Namanya table agen, terserah mau nama apa. Tapi ini, nama ini Anda harus pastikan adalah sama dengan yang nama ini. Nih. Ya. Samain. Nah, lalu ini agen ID maksudnya apa? Maksudnya adalah ini saya centang ininya, AI-nya, auto increment, supaya kalau ada data baru masuk, maka dia akan otomatis menambahkan penomoran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 terus gitu loh. Jadi kita nggak usah pusing-pusing generate nomor. Dia udah otomatis. Nah, username itu untuk menampung data ini, yang ini loh. Terus password untuk menampung data password. Ini gitulah seterusnya ya. Kalau misalnya saya bikin di sininya adalah hello underscore username, maka di sininya ada harus bikin hello underscore username. Jadi ini set ini yang depan-depan ini nih sebelum sama dengan ya. Ini itu adalah ini. Jadi harus sama. Mudah-mudahan mudeng. Ini saya balikin lagi supaya saya samain dengan yang di sini biar simple aja. Jangan lupa di save karena tadi udah berubah ya. Kita save. Oke, jadilah satu table di DB Pulsa. Nah, coba kita tes ya di browser. Saya coba isi, saya reload lagi biar yakin aja. Username misalnya apa? John Godek. Password Dodol. Email john_godek.com. Telepon, berapa teleponnya? Misalnya 88666. Kirim. Tes. Tuh, lihat berhasil mendaftar. Saya gedein deh. Tuh, berhasil mendaftar. Hei, coba bener nggak berhasil mendaftar? Kita tes dulu di sini. Kita klik browse untuk melihat data yang masuk. Wih, masuk beneran. Udah masuk tuh. Lihat. Username-nya John Godek. Lihat nih agen ID-nya 1 kan karena tadi otomatis saya bilang kan penomorannya. Username-nya Godek. Nah, password-nya saya tuh ketiknya dodol tadi tuh. Jangan sama dia diacak jadi kayak gini kan. Email john@godek ya kan. Telepon 8666. Created at. Nah, ini yang tadi saya bilang. Yang ini loh. Nih. Now. Nah, itu dia akan memasukkan tahun, bulan, tanggal dan jamnya si server. Jadi telah berhasil masuk database 1 data ya. Kita masukin lagi, coba tes yang kedua biar ada 2 data. Misalnya Rina Mawar misalnya. Passwordnya saya bikin Didil. Tadi kan Dodol, sekarang Didil. Rina@mawar.com. Teleponnya 666. Kirim. Klik.
berhasil mendaftar. Sini. Oke, kita lihat apakah benar atau error nih. Browse. Nah, masuk lagi kan? Tuh, Rina Mawar. Penomorannya otomatis jadi nomor 2 dia. Passwordnya diacak di sini kan, diacak. Terus juga emailnya Rina@mawar dan sebagainya. Jadi kita udah berhasil nih bikin satu section program lah ya, satu bagian dari program, yaitu memasukkan data. Jadi kalau Anda yang baru belajar PHP di sini sekalian coding, mudah-mudahan data Anda juga masuk ya ke database. Di sini dulu ya, udah panjangan soalnya karena kita bikinnya itu saya sambil jelasin. Jadi harusnya sih sebenarnya singkat ya bikin gini, karena saya sambil jelasin pelan-pelan sehingga mudah-mudahan Anda tuh ngerti gitu. Jadi makanya video ini jadi panjang nih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi nanti di seri berikutnya, itu kita membuat satu login untuk si agen yang tadi mendaftar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.